Shalom, shalom. Ya, selamat pagi. Ini ketiga kali saya hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan staf penggembalaan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat bergabung kembali di ibadah di tempat ini. Saya tahun lalu kalau tidak salah di bulan November saya ke sini. Jadi tentunya saya merasakan suasana semangatnya masih sama. Itu berarti pengenalan akan Tuhan juga semakin sama dengan semangatnya. Amin. Amin. Ya. Mungkin ada saya harus memperkenalkan diri dulu karena ada yang belum tahu, nama saya Andreas Kristanto, saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2 masih kecil, dan pekerjaan tiap hari sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi, istri sebagai guru. Ya begitulah kehidupan kami di dunia pendidikan setiap hari, dan kami sedang berdoa untuk sebuah lembaga pendidikan yang sedang akan dikumuli oleh istri saya sendiri. Memang sekolah TK tapi dalam rangka untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang lebih lanjut ditanyakan bisa kita di luar jam ibadah. Mungkin ada saya harus memperkenalkan diri dulu karena ada yang belum tahu, nama saya Andreas Kristanto, saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2 masih kecil, dan pekerjaan tiap hari sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi, istri sebagai guru. Ya begitulah kehidupan kami di dunia pendidikan setiap hari, dan kami sedang berdoa untuk sebuah lembaga pendidikan yang sedang akan dikumuli oleh istri saya sendiri. Memang sekolah TK tapi dalam rangka untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang lebih lanjut ditanyakan bisa kita di luar jam ibadah. Membuka kitab suci, Android suci, iPad suci, dan yang lain. Kira-kira bunyinya seperti ini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu dari Matius. Dari bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Matius memberikan informasi bahwa Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak menyimpang, disuruh pergi kepada domba-domba yang hilang, pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, hari ini kita juga akan membahas kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu kayak apa? Sehingga kita diberikan perintah datang dan pergi. Nah, kemudian kita baca Yudas dulu. Yudas 17 sampai 23. Yudas ini satu pasal saja. Jadi bunyinya gini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api,
tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, ini kita sudah banyak dengar, yaitu kita sebagai gereja dipanggil dan diutus. Makanya saya berikan tema come and go, dipanggil dan diutus. Nah, cuman kalau kita ingin bertanya kembali, sebenarnya apa itu gereja? Ya, apa itu gereja? Apakah gedungnya atau orangnya? Nah, kebanyakan kita memang juga sudah tahu bahwa gereja tidak berbicara soal gedungnya saja, tetapi juga orangnya. Bahkan terlebih penting adalah orangnya. Nah, kalau kita mau telusuri Bapak Ibu, kata gereja yang kita pakai itu adalah dari kata bahasa Indonesia yang kita miliki merupakan serapan dari bahasa Portugis igreja. Nah, dalam Alkitab, kata eklesia digunakan untuk menunjukkan kepada persekutuan. Jadi awal mulanya itu persekutuan. Dan bukan kepada gedung atau rumah gereja. Nah, ini gambarnya nggak jelas. Tapi yang jelas, ini saya ingin menunjukkan bahwa, nah, kata eklesia pada waktu awal muasalnya dulu ya merupakan kata Yunani yang digunakan untuk pemerintahan Yunani dulu gitu. Nah, kemudian kata ini diadopsi oleh kekristenan ya seperti ini. Ini sebenarnya kata umum. Jadi saya sering berpesan kepada mahasiswa dalam teori sastra itu ada teori gini, sebuah istilah itu adalah istilah yang selalu umum dan itu milik istilah bersama. Seperti kata majelis, ya toh. Majelis itu adalah istilah yang umum Bapak Ibu. Ya toh. Bisa digunakan majelis gereja, tapi ada juga majelis taklim, ya toh. Nah, artinya kata majelis bukan punya Kristen saja. Begitu juga dengan kata eklesia. Dulu ceritanya asal muasalnya kata eklesia itu adalah di negara Yunani kuno. Jadi digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan. Singkat kata gini, orang-orang khusus ditempatkan untuk mengatur rakyat. Nah, jadi ada kelompok rakyat. Dari kelompok-kelompok itu dipilih, ya ibaratnya sebagai representatif untuk mengurus hal-hal rakyat yang berhubungan dengan rakyat, makanya namanya majelis rakyat. Gitu. Nah, ketika gereja muncul, ya ini merupakan istilah yang umum, makanya digunakan juga istilah itu. Gitu. Jadi intinya adalah sebuah persekutuan yang diberikan tugas khusus untuk mengurus komunitas yang lebih besar dalam arti dunia. Nah, apa itu eklesia? Eklesia adalah majelis rakyat yang berfungsi membuat keputusan-keputusan penting soal rakyat. Dalam sesi pengambilan keputusan melibatkan dewa-dewa dalam hal ini yang memang dulunya seperti itu. Konsep ini kemudian diadopsi oleh pembuat kitab suci berbahasa Yunani untuk menerjemahkan kata kahal yang berarti memanggil atau berkumpul dalam sebuah rapat. Nah, sehingga kita mempunyai informasi, jadi kata eklesia itu lebih kepada persekutuannya, bukan kepada gedungnya. Nah, artinya kalau di dalam persekutuan itu sendiri tidak berfungsi, ya berarti eklesia atau gereja bisa dikatakan kehilangan fungsinya. Dari sebuah persekutuan ini yang diharapkan adalah fungsinya. Nah, menjadi tantangan bagi gereja-gereja di urban, ya di kota seperti kita sekarang di Jakarta, adalah gereja hanya sebagai tempat berkumpul di hari Minggu
yang mana hanya tempat celebration. Ini tantangan yang kita hadapi. Nah, sehingga kita mempunyai informasi bahwa persekutuan itulah yang harus lebih penting di dalam gereja itu. Apakah di dalam gereja itu terjadi persekutuan orang-orang percaya, apalagi ikatan emosional yang mana saling memperhatikan, ataukah hanya kayak kita nonton band aja tuh, yang mana minggu datang, habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak tahu lagi. Ya nanti minggunya datang lagi, gitu. Nah tetapi yang jelas, eklesia, gambaran eklesia adalah seperti itu. Nah selanjutnya menjadi istilah khusus diadopsi oleh umat Yahudi, eklesia Israel, persekutuan eklesia Israel, dan selanjutnya oleh umat Kristen diadopsi eklesia tuteu. Ini saya maaf ya sedikit pakai ini untuk menjelaskan konsepnya, untuk memberi informasi kepada Bapak Ibu bahwa yang terpenting itu adalah fungsi dari persekutuan itu. Ada enggak fungsinya? Terutama untuk para anggotanya sendiri. Nah, memuncak pada persekutuan Tuhan, eklesia tuteu, artinya persekutuan bersama, dulu disebut orang-orang kudus, dan persekutuan Tuhan. Nah, dari Yudas tadi, kalau Matius memberikan informasi kepada kita, datang dan pergi. Dari Yudas kita mendapatkan informasi bahwa ternyata paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam kita bergereja. Nah, ngomong soal bergereja atau jemaat ini, paling tidak kita ada tingkatan, Bapak Ibu. Ini sudah terkenal. Yaitu gereja, bergereja, dan menggereja. Jemaat, berjemaat, dan menjemaat. Kalau gereja kita tahu, ya mungkin kita masih memahami gedungnya. Ya, toh? Bergereja, Bapak Ibu kalau ditanya bergereja di mana? Oh, City of Love di Sampurna gitu. Tapi permasalahannya apakah kita menggereja? Apakah kita terlibat aktif di dalam persekutuan ini? Ketika kita ingin menjangkau yang lebih besar, mana mungkin menjangkau yang lebih besar tanpa kita menjangkau dulu orang-orang di sekitar kita. Paling tidak komunitas yang ada di lingkungan kita, yaitu anggota jemaat sendiri. Artinya, kalau tidak berfungsi, atau fungsinya hanya untuk celebration dalam arti ngumpulin orang tiap minggu, 2 jam, main musik, pulang. Di tengah minggu, tidak tahu terjadi apa. Nah, oleh sebab itu, maka gereja dan penggembalaan itu adalah 2 hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada penggembalaan, itu jadinya celebration. Kita kayak nonton konser band ke Ancol, atau tiap minggu ada acara, pulang. Disinilah, dan tugas penggembalaan itu bukan tugasnya gembala saja. Kita itu adalah semua orang yang percaya mendapatkan tugas sebagai gembala. Nah, dari Yudas tadi diinformasikan, yaitu yang harus diperhatikan pertama di dalam kita bergereja, menggereja dan menjemaat adalah ini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, 1, membangun diri di atas iman. Apa maksudnya? Nah, membangun diri di atas iman, teruslah membangun di atas. Dalam arti itu kalau dari bahasa sononya orang itu punya gambaran gini. Jadi orang yang membangun tetapi selalu di atas. Berarti dasarnya itu
mesti kuat. Artinya tidak menggantikan dasar. Dengan demikian, kalau ada persekutuan yang tidak memberitakan Injil Kerajaan Surga, ya berarti tentu itu bukan persekutuan Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ternyata di dalam persekutuan kita harus membangun diri di atas iman. Artinya teruslah membangun di atas. Jadi fondasinya tidak diganti, tetapi terus melanjutkan pembangunan itu. Nah, ini kalau kita perhatikan kan mulai dari sekolah minggu. Nah, ngomong-ngomong sekolah minggu, Bapak Ibu, kalau di Indonesia sekolah minggu itu untuk anak-anak ya. Tapi kalau di luar, sekolah minggu itu untuk anak sampai dewasa. Jadi konsepnya terutama di Australia, Inggris dan lain sebagainya, itu sekolah minggu itu Bapak Ibu masuk kelas. Jadi kita dengan anak-anak kita masuk kelas, tapi kelasnya beda-beda. Beda dengan ibadah umum ini. Jadi nanti ada ibadahnya. Karena apa? Di kelas-kelas itulah dipelajari atau dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan usianya masing-masing. Contohnya, misal kalau pemuda, remaja, masalah karir, masalah studi. Ya, tentu masalah ini tidak akan sama dengan masalah pemuda atau dewasa muda yang misal karir dengan menyeimbangkan karir dengan keluarga. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan memang walaupun seperti ini tetap ada kurikulumnya. Nah, tetapi yang jelas bagian pertama yang harus diperhatikan adalah membangun diri di atas iman. Teruslah membangun di atas. Jangan gantikan dasar atau fondasi. Ketika kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu, kita merasakan bahwa Tuhan itu ada, bekerja, bahkan menyertai kita. Ini akan menjadi kesaksian. Pengalaman ini akan menjadi kesaksian. Kesaksian yang hidup bagi paling tidak usah jauh-jauh orang lain dulu. Anak-anak kita. Nah, disinilah surat Yudas mengatakan bahwa teruslah membangun diri. Jangan gantikan dasar atau fondasi itu. Yang mana kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus dan karya penebusannya itulah yang menjadi fondasi. Menjadi fondasi. Ini tidak bisa digantikan. Jadi cara atau indikator pertama Bapak Ibu untuk supaya misal anak-anaknya apakah di dalam suatu komunitas itu baik atau tidak, benar atau tidak, mesti cek fondasinya. Apakah Kristus yang diberitakan dengan Injil Kerajaan Surga ataukah yang lain? Dan ini sekarang memang banyak yang menggantikan ini. Jujur aja, dengan misal hal-hal yang lain yang lebih bersifat duniawi dan lebih terkini. Sehingga pertumbuhan anak itu bahkan sampai ketika dia remaja, pemuda nggak jelas. Nah, mau tidak mau firman yang harus diberitakan. Firman dengan fondasi Kristus dan karya keselamatannya dalam kerajaan Allah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah peliharalah dirimu. Ternyata ada nasihat yang keras untuk kita memelihara diri. Pelihara ajaran yang sudah diterima. Nah, apalagi kita dalam konteks urban, konteks perkotaan seperti ini, ya maaf saja harus saya katakan ada banyak model gereja. Ya, ada banyak model gereja. Bahkan sekarang ada yang menggunakan istilah
community gitu ya. Community gitu. Nggak tahu apa dasarnya, juga tidak mau menggunakan istilah gereja. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa nomor 2 ini nasihat yang keras. Jaga dan pelihara ajaran yang sudah diterima. Loh Bapak Ibu, mau tidak mau harus dikatakan bahwa ajaran itu sama dengan kurikulum sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau kurikulum itu kalau di dalam dunia pendidikan, kurikulum itu adalah pembentukan kepribadian. Makanya biasanya orang-orang tua ketika memasukkan anaknya ke sekolah, kalau ini udah pendidikan tinggi mau masuk S1 gitu, enggak cuma dilihat ngambil apa nanti, misal teknik elektro gitu, atau mungkin hukum. Pasti orang tua tersebut akan melihat satu, sekolahnya benar atau tidak secara perizinan. Kedua, kurikulumnya dilihat, karena kurikulum ini adalah pembentukan pribadi. Kalau di dalam dunia pendidikan. Nah, tetapi di dalam dunia ajaran itu memang harus juga diperhatikan, karena ajaran inilah yang akan membentuk kepribadian kita dan juga anak-anak kita, generasi kita. Dan itu dalam surat Yudas sangat dijelaskan. Tadi Pastor Niko mengatakan ya ajaran-ajaran sesat. Nah sekarang banyak itu Bapak Ibu kalau kita temui. Nah disinilah kita diberikan informasi, kitab suci mengajarkan kepada kita untuk kita selalu satu, tidak berawal dari tidak meninggalkan dasar itu. Apa dasar itu? Fondasi itu. Kristus yang tersalib, mati dan bangkit. Kemudian itulah karya kerajaan sorga itu. Dan yang kedua, jaga pelihara ajaran yang sudah diterima. Ya ajaran apa? Ajaran-ajaran Kristus. Makanya sangat tidak mungkin ketika seseorang tidak bertumbuh dalam pengajaran, orang itu akan menjadi benar. Itu tidak masuk akal. Artinya itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Ya kita sudah mendengar bahwa iman dan pengajaran itu muncul dari pendengaran dulu. Nah disinilah kita mempunyai tanggung jawab baik untuk generasi kita maupun untuk diri kita sendiri untuk selalu belajar dari pengajaran yang benar. Fondasi itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah tunjukkanlah belas kasihan. Apa sih yang dimaksud tunjukkanlah belas kasihan? Itu orang sana bilang diakrinomenos. Itu artinya terus membimbing dengan sabar. Nah ini yang harus dilakukan pendidikan seperti ini dalam gereja, yaitu membimbing dengan sabar. Membimbing dengan sabar, termasuk terhadap generasi kita, generasi seusia kita, generasi di bawah kita, anak cucu kita. Karena apa? Jadi pengajaran itu kan tidak hanya formal di dalam kelas gitu. Tetapi pengajaran juga di dalam gereja, di dalam keluarga. Di sini diberitahukan bahwa tunjukkanlah belas kasihan, terus membimbing dengan sabar. Jadi yang pertama apa? Jangan gantikan fondasi. Kedua apa tadi? Jagalah dirimu. Pasti dari diri sendiri. Baru yang ketiga, terus membimbing dengan sabar. Membimbing itu pasti dengan sabar, saudara. Kalau guru juga nggak sabar itu nanti tidak baik juga. Nah ini suatu kali ada cerita, saudara. Ini antara guru sekolah minggu dengan muridnya. Ini saya udah pernah cerita di sini, kalau nggak salah. Namanya anak-anak sekolah minggu kan cengengesan semua. Nah ini gurunya sekolah minggu, ini guyon ya Bapak Ibu ya. Bilang, adik-adik kalau mau selamat harus percaya Tuhan Yesus gitu.
Nah tiba-tiba enggak sekolah minggu di sana. Enggak Bu Guru, saya tanpa Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, saya bisa masuk surga. Kaget kan gurunya. Gurunya ngeyel, enggak bisa. Harus percaya Tuhan Yesus, baru bisa masuk surga. Dia jawab lagi di belakang, enggak Bu Guru, saya bisa masuk surga tanpa harus percaya Tuhan Yesus. Wah ini muka gurunya udah merah aja nih Kak kepiting nih. Akhirnya ditanya, gimana caranya masuk surga tanpa Tuhan Yesus? Nah mulailah dia bercerita. Ceritanya gini Wayu. Jadi nanti Bu Guru, kalau saya mati, malaikat kan bawa saya tuh naik. Di atas kan ada pintu surga dan pintu neraka. Nah, terus di situ kan ada surga. Saya kan nggak tahu mau dimasukin surga atau neraka. Saya bilang sama malaikat, stop dulu malaikat. Terus kamu ngapain? Di dalam kan ada Tuhan Yesus Bu Guru. Ya betul. Nah pintunya saya buka. Saya buka, saya tutup lagi. Terus? Ya gitu lagi. Di dalam kan ada Tuhan Yesus. Saya buka, saya tutup lagi. Ini gurunya semakin merah nih mukanya. Emang dengan cara gitu kamu bisa masuk surga? Bisa. Kenapa? Nanti Tuhan Yesus di dalam ngomong, kalau mau masuk, masuk. Mau di luar, di luar. Rupanya pengalaman dia dengan papanya, yang mana dia main di pintu itu jadi, ya namanya juga anak sekolah minggu guyon ya Bapak Ibu. Cuma jangan diajarin ya ke sekolah minggu kita ya. Nah, jadi yang ketiga adalah tunjukkan belas kasihan. Terus bimbing dengan sabar. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan itu digambarkan gembala, betul. Tuhan itu digambarkan raja, betul. Tuhan itu digambarkan panglima perang, ada. Tuhan itu digambarkan sebagai sahabat, ada. Tapi jangan lupa, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang guru. Nah, seorang guru yang mengajar, yang mendidik. Apalagi Yesus itu dikenal sebagai rabi. Nah, bagaimana mungkin kalau seorang guru mengajar dengan tidak sabar gitu. Disinilah gambaran seorang guru muncul, yaitu terus membimbing dengan sabar. Jangan gantikan fondasi, jaga diri, terus membimbing dengan sabar. Ini kitab suci, firman Tuhan loh nih yang ngomong. Bahwa ini adalah yang harus dikerjakan setiap orang yang percaya dalam tugas dan panggilannya. Karena apa? Kita ini hidup tidak hidup sendiri. Kita ini hidup tidak mengurus dalam tanda kutip keselamatan kita sendiri. Tetapi kita bertanggung jawab atas jiwa-jiwa paling tidak. Dimulai dari keluarga kita. Nah, menjadi masalah. Makanya saya sering katakan jangan sampai kita orang Kristen setiap minggu dalam 2 jam beribadah menikmati Tuhan, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, mengangkat tangan, sementara saudara kandung kita sendiri, kita tidak tahu di mana dia sekarang. Apakah dia hidup dalam dosa? Apakah dia terhilang? Ini sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Disinilah tadi saya katakan penggembalaan itu betul secara organisasional memang ada tugas gembala. Untuk jemaat ini Pak Tim. Tetapi panggilan sebagai gembala itu bukan hanya Pak Tim saja. Kita semua punya tugas panggilan penggembalaan. Paling tidak terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan inilah model kepemimpinan yang tidak ada di kepemimpinan yang lain. Bapak Ibu coba lihat. Apalagi kepemimpinan sekuler itu. Boleh dicek. Kepemimpinan itu biasanya
dirangkaikan dengan public speaking atau apa itu pengembangan motivasi ya, paling gitu-gitu saja. Ya sudah gitu. Ini Bapak Ibu boleh cek. Makanya yang menjadi ciri utama kekristenan adalah gembala. Justru kalau Bapak Ibu lihat, kekristenan itu kan punya simbol. Ada salib, ada ikan gitu toh. Ikan, pernah lihat kalau di belakang mobil ada ikan? Nah itu sebenarnya simbol Kristen abad 2 ketika abad 3 salib dilarang. Makanya digantikan simbol ikan itu bukan mengingat Petrus makan ikan, tidak. Itu singkatan, iktus itu. Yesus Kristus, Oyo Theosoter, kira-kira. Yesus Kristus anak putra, anak domba Allah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi sebelum itu semua, gambar gembala ini ada lebih pertama. Dan ini menjadi ikon bagi Injil Yohanes. Makanya di Yohanes ada, gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini yang tadi saya bilang, persekutuan Kristen atau persekutuan Tuhan itu tanpa gembalaan apa gunanya? Apa artinya? Dan itu akan menjadi konser aja. Konser kita tiap minggu, habis itu pulang, selesai, entah di tengah minggu ngapain, habis itu balik lagi minggu. Nah, yang ketiga, terus bimbing dengan sabar. Bimbing, siapa yang dibimbing? Ya orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari keluarga kita. Tentang apa yang dibimbing? Ajaran tadi itu. Nah, paling tidak Bapak Ibu, saya sekarang bisa dibilang sudah pada fase keluarga pemula lah, keluarga pemula. Jadi saya benar-benar mengerti dan memahami hal ini berangkat dari ketakutan gini, oh iya ya, saya punya anak sekarang, anak saya masih kecil. Udah beranjak dewasa, udah mau SD. Kira-kira nanti kalau SMP, SMA, jalan hidupnya gimana ya? Tentu pemikiran ini ada pada kita semua, terutama bagi Bapak Ibu yang lebih senior daripada saya. Seandainya pun kita bisa mewarisi sesuatu, materi, tetapi apakah itu menjamin dia untuk dia tetap pada dirinya itu dan bagaimana relasinya dengan Tuhan? Paling tidak ketakutan itu dalam arti kekhawatiran itu dialami oleh semua keluarga pemula yang punya anak. Ya. Dan inilah yang menjadi jawaban. Teruslah membimbing dengan sabar. Apa yang dibimbing? Ya ajaran itu tadi. Pengenalan terhadap Tuhan. Dan yang keempat, nah ini. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Bahasa kitab suci surat Yudas seperti itu. Nah apa sih yang dimaksud selamatkanlah mereka? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Yaitu ini gambarannya adalah seperti orang mengeluarkan seseorang dari api kebakaran itu loh Bapak Ibu. Jadi ketika, nah kitab suci itu perlu ditulis dengan bahasa gambaran. Jadi mesti tahu gambarannya ketika kita membacanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah seperti orang ketika terbakar, nah atau dalam kebakaran rumah, kita menolong orang itu. Caranya gimana? Ya nggak tahu apa saja harus dilakukan, yang penting dia keluar dari situ. Ternyata di sekeliling kita banyak orang-orang yang, itu tadi yang saya bilang, jangan-jangan saudara kita aja seperti ini. Saya nggak tahu. Makanya penggembalaan itu harus dipahami secara lebih luas. Bahwa setiap orang percaya mempunyai tugas sebagai gembala. Saudara adalah gembala bagi suami. Istri gembala bagi suami. Suami gembala bagi istri. Suami istri gembala bagi anak. Suami istri gembala bagi saudara-saudaranya. Ini kan sebenarnya bentuk kepedulian. Dan kalau ngomong-ngomong soal kepedulian, ya manusia zaman sekarang ini kan semakin lama
semakin tidak peduli lagi. Dan ini menjadi dasar penggembalaan itu merupakan mau tidak mau harus dilakukan oleh siapa saja. Sekali lagi saya ulang, jangan sampai kita katanya menikmati hadirat Tuhan dan kita bisa bersorak memuji nama Tuhan sementara saudara-saudara kita diterkam oleh binatang buas. Dalam hal ini adalah dosa. Ini sungguh menyedihkan. Karena kita say hello aja kita tidak pernah lagi. Nah, apalagi kalau sampai-sampai mereka mengalami seperti ini dan kita tidak tahu. Itu sungguh menyedihkan, sungguh ironis. Makanya di dalam Yohanes 20 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Sedangkan seorang upahan ketika ada serigala dia akan lari. Tetapi ada kelanjutannya yang sering dilupakan. Tetapi juga ada kawanan domba, bukan dari kawanan ini, tetapi gembala yang baik juga menggembalakan. Nah, datang dan pergi. Datang dan pergi. Kita setiap minggu datang ke gereja, belajar firman Tuhan. Justru yang penting dan yang menjadi puncaknya itu adalah bagaimana ketika kehidupan kita di tengah masyarakat yang setiap hari kita jalani itu. Mulai dari keluar pintu gereja, Senin, Selasa, Rabu, berhadapan dengan dunia yang nyata sebagai orang beriman. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Datang dan pergi. Ketika kita bersekutu seperti ini, kita boleh memahami ini adalah datang. Tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja ini, kita mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Dalam setiap kerja kita, setiap usaha kita, setiap relasi kita dengan siapa saja, termasuk dengan saudara-saudara kita. Nah, jadi yang pertama, jangan gantikan dasar, jangan gantikan fondasi. Kedua apa? Jaga diri. Kedua, ajari dengan sabar. Terus bimbing mereka dengan sabar. Yang terakhir, yang keempat adalah mengeluarkan dari api. Ini sebenarnya kata-kata ini kita punya kok. Dari kalangan Pentakosta karismatik ada tagline selamatkan jiwa berapapun harganya gitu. Nah, ini yang dikatakan mengeluarkan dari api. Gambarannya adalah seperti tadi saya katakan, kita melihat peristiwa kebakaran, di situ ada orang yang terbakar. Nah, kita harus menyelamatkan mereka dari api. Ini juga berbicara soal misi, Bapak Ibu. Dan ini menjadi landasan bagi kita untuk misi kita. Nah, sehingga kita memenuhi panggilan Tuhan untuk datang dan pergi. Eklesia itu. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang liturgikal saja. Liturgikal itu hanya ritus saja. Tetapi tidak memberi dampak bagi sekeliling kita, apalagi terhadap orang-orang yang katanya kita mengasihi dia. Dan gereja dalam arti persekutuan harus juga penggembalaan. Tidak bisa hanya sekedar selebrasi di hari Minggu saja. Tugas penggembalaan adalah tugas setiap orang percaya. Di dalam penggembalaan itu ada pendidikan. Tadi dikatakan didiklah orang dengan sabar. Memang secara organisasional ya memang organisasi pasti ada ketuanya, tapi dalam hal ini Pak Tim. Tetapi ingat tugas penggembalaan, tugas gembala
adalah tugas setiap orang. Berikutnya. Jangan gantikan dasar, jaga pelihara ajaran yang sudah diterima, terus bimbing sesama dengan sabar, mengeluarkan dari api, bagaimanapun juga caranya, selamatkan. Nah, ini yang menjadi penekanan atau puncak dari Matius tadi, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Tapi ingat, Matius 10 ayat 7 juga bisa dikatakan gini, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. Loh Pak, ini apa enggak aneh? Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kerajaan surga itu sudah datang atau belum? Sudah datang atau belum? Ada yang jawab belum. Coba gini aja saya tanya. Yang bilang, yang berpendapat, jangan bilang. Yang berpendapat sudah belum datang siapa? Angkat tangan. Yang berpendapat sudah datang siapa? Halo, ada orang di sini? Ya. Nah, kerajaan sorga itu sudah datang Bapak Ibu. Pak, di kitab suci Bapak jangan aneh-aneh deh. Di kitab suci itu belum datang Pak. Karena di doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu. Berarti belum datang toh. Nah ingat, kerajaan sorga itu datang kapan? Ini banyak orang Kristen yang tidak tahu ini. Makanya mengatakan kerajaan sorga belum datang. Ingat pada waktu peristiwa perjamuan terakhir, Yesus mengatakan begini, aku tidak lagi meminum pokok anggur ini sampai beroleh kegenapannya, nanti dibaca di Lukas ya. Aku tidak lagi meminum pokok anggur ini sampai kegenapannya dalam kerajaan sorga. Maksudnya apa? Aku tidak lagi minum ini sampai nanti kerajaan sorga datang. Berarti logikanya apa? Kalau aku minum lagi, disitulah kerajaan sorga datang. Nah, pertanyaannya gini. Kapan setelah peristiwa perjamuan terakhir itu, dia minum anggur lagi? Kapan? Ketika dia di kayu salib. Ketika dia berkata, aku haus. Dan tentara Romawi menunjukkan hisop anggur yang asam. Disitulah kerajaan sorga hadir. Tanda kedua. Kan pernah dengar cerita pencuri itu? Entah kanan atau kiri gitu toh? Penjahat, bukan pencuri. Penjahat di pinggir Yesus yang disalib. Penjahat itu ngomong apa sama Yesus? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Tapi kemudian Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersamaku dalam Firdaus. Maksudnya apa? Hari ini juga aku datang sebagai raja. Hari ini juga aku masuk dalam kerajaan Allah itu. Ini banyak orang Kristen tidak tahu, saudara. Tidak ngerti. Loh Pak, kenapa kok ketika doa Bapa kami diajarkan, kok dikatakan datanglah kerajaanmu? Ya karena momennya belum nyampe. Itu kan ketika Yesus mengajarkan doa, ketika masih pelayanan Yesus. Datangnya kapan? Yaitu ketika Yesus disalib itu. Dan ini menjadi tumpuan jaminan iman kita. Ini
Worship leader, song leader ini sering kali ngomong gini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita, saudara yakin kita ini warga kerajaan sorga gitu toh? Terus jemaat bisa mengatakan amin gitu. Seharusnya kalau masih bicara nanti, ya nanti gitu kan. Tapi kok sudah amin gitu. Nah, berbicara soal kerajaan sorga Bapak Ibu. Kita ini sering pakai gambar yang pertama. Ini ada gambar dua gambar 1 dan gambar 2. Kita tuh berpikir bahwa kehidupan fisik di dunia ini habis dulu gitu toh. Kiamat, baru kemudian kehidupan kekal kerajaan sorga gitu. Ini bukan kitab suci Bapak Ibu. Justru kalau kita melihat gambaran 2 yang Alkitabiah adalah seperti ini. Ketika Yesus disalib, yang tadi saya katakan, aku tidak lagi meminum pokok anggur ini sampai kegenapannya pada kerajaan sorga. Artinya, kalau aku minum lagi, disitulah kerajaan sorga hadir. Nah kapan itu? Setelah perjamuan terakhir, perjamuan malam terakhir. Besoknya. Nah ini. Ternyata kalau kita meneliti kitab suci dengan baik, kehidupan fisik ini masih berjalan, artinya kerajaan sorga sudah ada. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu memenuhi. Makanya Matius bilang, Matius pasal terakhir menyatakan bahwa Yesus mengatakan, sebab kepadaku telah diberikan kerajaan, kuasa, di sorga maupun di bumi. Nah, jadi saya harus katakan, jangan berpikir ini. Harus yang ini. Loh Pak, kalau Bapak ngomong gitu, kenapa kok di dunia ini masih ada sakit? Di dunia ini kok masih ada orang mati? Di dunia ini kok masih ada kelemahan? Ya ingat bahwa Paulus pun juga menyadari. Makanya dia bilang, aku melihat engkau dengan samar-samar, tetapi nanti bertemu muka dengan muka. Ya kehidupan fisik memang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi bukan berarti seperti itu, harus habis dulu baru kerajaannya surga datang. Tidak. Disinilah menjadi jaminan Bapak Ibu. Kenapa ketika kita berdoa menengking kuasa kegelapan, kita berdoa kesembuhan bisa terjadi, ya karena kuasa kerajaan surga ini loh. Sekarang saya balik, kalau nggak seperti ini, dengan kuasa apa itu bisa terjadi? Dan inilah menjadi jaminan. Seperti Pastor Niko tadi katakan, ketika kita melayani orang, ini menjadi kuasa bagi kita. Nah, tentu ketika kita menyadari ini, berarti status kita sebagai warga kerajaan surga itu kita yakin. Betul-betul sekarang kita warga kerajaan surga. Hanya saja kita itu masih dalam kehidupan fisik yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, makanya Paulus mengatakan, tetapi nanti aku bertemu engkau muka dengan muka. Tidak ada dimensi ruang, tidak mengalami keterbatasan dimensi ruang dan waktu. Nah, jadi kalau ibarat sinyal wifi, tidak ada wilayah blank spot di area. Semua tercover oleh kuasa kerajaan sorga. Bahkan, ya kalau ada antikris pun di sini, ini kan hanya wilayah kecil yang dalam kuasa genggaman kerajaan surga sendiri. Disinilah Paulus, kita menjadi mengerti, kenapa kok Paulus sampai-sampai dia bisa dan mampu mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus? Ketelanjangan, penganiayaan. Nah ini loh yang harus kita alami. Mengalami kuasa kerajaan surga dalam kehidupan kita tiap hari. Saudara, ada enggak orang yang minta mujizat enggak tua gitu? Ada enggak?
Siapa yang pernah minta mujizat sama Tuhan? Tuhan, saya minta mujizat supaya saya muda terus nggak tua gitu. Nggak ada tuh. Nah artinya apa? Kita semakin mengerti mujizat itu ya ada, betul ada. Tetapi ingat, tetapi proses penuaan juga tetap akan terus berlangsung karena natural kan. Kita ada di dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ini menjadi jaminan bagi kita bahwa dalam usia kita yang tua pun, tua itu pasti rontok, saudara. Jangankan gitu, ini ada om bukan berarti saya ngatain om ya. Nah, saya sendiri mengalami Bapak Ibu, paling tidak gigi saya rontok. Saya terganggu beberapa bulan ini dengan gigi. Kedua, dulu kok bisa ya sepeda motoran dari Jakarta ke Semarang. Sekarang ke Pulau Gadung aja dari Meruya, rasanya itu sakit. Nah, jadi kita di sini belajar bahwa bedakan antara yang natural dengan kuasa kerajaan sorga itu. Artinya proses menjadi tua itu akan dialami oleh setiap orang, bahkan setiap barang Bapak Ibu. Handphone aja ada lifetime-nya tuh. Ya, tuh. Kalau Pak nggak usah digunakan, disimpan aja juga susut. Masalahnya itu bukan di situ sebenarnya. Masalahnya itu apakah kita merasakan kuasa kerajaan sorga dalam kehidupan setiap hari atau enggak. Nah disinilah Bapak Ibu, kita menjadi yakin bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus itu lengkap dan sempurna. Dan ingat, tadi saya sudah katakan di ibadah pertama, bahkan di kelas ketika saya mengajar pun saya selalu ulang-ulang ini. Kita perlu Tuhan itu cuma satu alasannya, karena kita perlu kuasanya itu. Tidak ada lain lagi. Disinilah kita semakin mengerti, kita menjadi orang yang sadar pencipta dengan ciptaan itu sampai kapanpun ciptaan tidak akan melebihi pencipta. Apalagi kita hidup dalam keterbatasan fisik, ruang dan waktu ini yang membatasi kita semakin merosot. Paulus juga mengatakan apa? Kehidupan kita ini semakin lama semakin merosot, tapi kami diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, masalahnya itu apakah kita merasakan kuasa kerajaan surga ini? Dan inilah yang menjamin kita untuk kita hidup dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan karena pengharapan yang belum terjadi, tetapi pengharapan yang sudah terjadi dan kita ingin selalu menikmati itu. Makanya ini saya gambarkan gitu. Jadi sementara ada kehidupan fisik yang terus berjalan, ada dimensi kerajaan surga yang juga berjalan. Bukan begini gambarnya. Fisik berjalan dulu sampai selesai, baru ke kerajaan surga. Tidak, ini. Disinilah kita menjadi yakin bahwa ya kuasa itu, kuasa dari Tuhan itu, satu, memang kita perlukan. Kedua, diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan disinilah kita semakin yakin bahwa kita sekarang, bukan nanti, benar-benar sebagai warga kerajaan sorga. Nah, permasalahannya di dalam kita meyakini kita sebagai warga kerajaan surga, apakah kita ini satu tadi itu peduli dengan sesama kita mengabarkan tentang hadirnya kerajaan surga. Nah, kalau membaca Injil Lukas sampai selesai, kita akan menemukan ada istilah kerajaan Allah sudah dekat dan kerajaan Allah sudah datang. Loh Pak, kalau gitu, kenapa kok, ya tadi saya ulang, kenapa kok masih ada orang sakit? Ya karena kita masih hidup di natural ini. Seandainya pun ada mujizat, perhatikan ini. Mujizat itu kan terjadi di sini, tuh, di kehidupan fisik. Dan ingat, mujizat itu tidak kekal. Mujizat itu kan mempunyai sifat hanya menunda saja. Nah ini perlu dipahami.
Bagaimanapun ketika orang mendapatkan mujizat kesembuhan, berikutnya pasti juga akan mati. Gitu. Permasalahannya itu bukan di situ. Karena itu kehidupan fisik itu ya naturnya seperti itu. Susut oleh waktu, terbatas oleh ruang. Permasalahannya itu apakah kita yang semakin menyusut, kita merasakan kuasa kerajaan surga itu. Nah Bapak Ibu, saya punya pengalaman menghadapi orang tua, beberapa orang tua, maksudnya bukan orang tua saya, yang di akhir hidupnya. Saya dari beberapa pengalaman menghadapi orang tua yang akhir hidupnya itu benar-benar mengajarkan kepada saya bahwa memang berbeda antara kehidupan orang yang percaya sama Tuhan di dalam dia menghadapi hari terakhirnya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dah, itu aja kesimpulannya. Saya tidak perlu perpanjang lagi. Karena ya saya melihat sendiri bagaimana ketakutan dan kegusaran orang yang sudah tua akan mengakhiri hidupnya. Nah disinilah kita belajar Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mengalami kuasa kerajaan sorga. Apalagi kerajaan sorga sudah terjadi pada waktu zaman Yesus, dimulai pada waktu itu. Apalagi Matius bagian terakhir sudah diberikan, sebab kepadaku telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Kurang apa coba? Kalau seandainya ada kuasa antikris yang katanya serem itu, ya itu cuma bagian kecil di sini. Jadi tidak ada wilayah bumi ini yang blank spot, tidak tercover oleh kuasa Tuhan. Disinilah sebenarnya kita materi sekolah minggu kita ingat lagi. Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, Tuhan itu penuh kuasa. Wilayah kekuasaannya ada di mana? Di mana-mana. Kita jadi semakin mengerti. Mungkin kita udah lupa dengan materi itu. Dan ini menjadi jaminan iman kita bahwa orang percaya dan tidak percaya pun tidak akan menjadi masalah terhadap realitas ini. Seandainya ada pun orang yang tidak percaya dengan realitas ini, maka dia pun juga tidak akan bisa merubah itu. Tetapi kesaksian kitab suci memberi kesaksian bahwa ini terjadi. Dan ini menjadi jaminan bagi orang-orang yang mendoakan sesamanya. Memohonkan kuasa, itu bukan saya. Kuasa itu yang bekerja ketika orang itu sembuh. Ketika orang itu menjadi pulih, ya karena kuasa kerajaan sorga itu. Disinilah perintah kita untuk datang dan pergi. Datang menghadap Tuhan, belajar dan memohon kekuatannya, tetapi juga untuk pergi. Mengabarkan kabar baik, menyembuhkan orang yang terluka, memohonkan berkat bagi orang yang memerlukan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai penutup, sadarilah Bapak Ibu ketika kita berdoa, itu kita memohonkan. Kuasa itu bukan dari kita, ini menjaga diri kita dari dosa kesombongan. Kita benar-benar memohonkan kuasa Tuhan itu untuk menjamah, karena sudah ada jaminan adanya kuasa kerajaan surga. Paling tidak, cerita-cerita dalam Injil kesembuhan, pemulihan dan lain sebagainya itu menjadi pengalaman iman. Sehingga dari pengalaman iman itu muncullah kesaksian iman. Dari kesaksian iman itu muncullah undangan iman. Cerita-cerita dalam Injil itu adalah kesaksian iman mereka bersama dengan Tuhan. Kemudian menjadi undangan bagi siapa? Saya dan saudara saat ini. Menjadi ketika undangan itu kita respon, kuasa itu akan bekerja dengan sama. Kita juga mengalami pengalaman iman itu. Kemudian kita bersaksi,
bersaksi menjadi kesaksian iman, didengarkan oleh orang lain itu bahwa ada nama yaitu Yesus. Orang lain mengalami, ya begitu terus. Inilah yang disebut kabar baik. Yang berasal dari pengalaman iman. Pengalaman iman orang percaya. Pertanyaan terakhir. Apakah saudara mempunyai pengalaman iman dengan Tuhan? Nah, saya selalu berkata, terutama untuk youth, kalau belum, minta. Karena pengalaman iman itu adalah nanti menjadi kesaksian kita. Dan pengalaman iman itu tidak akan mudah digoyahkan. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan tadi itu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah.